Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Kali ini kita akan membahas topik tentang sifat higroskopis garam. Mengapa hal ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua? Karena dari pemahaman tentang sifat higroskopis garam itu sangat membantu menentukan formulasi, terutama dalam proses pengentalan sabun cair yang menggunakan NaCl sebagai bahan pengental dasarnya. Suatu sifat karakter NaCl yang khas ialah memiliki sifat higroskopis. Apakah sifat higroskopis itu? Sifat higroskopis adalah kemudahan dari NaCl untuk menarik air atau uap air yang berada di sekitarnya. Di sini kita akan melakukan sedikit percobaan dengan menaruh NaCl ini di atas piring ini, kemudian kita diamkan setelah beberapa saat. Sebelumnya, mengapa garam NaCl ini lebih banyak digunakan dibandingkan garam natrium sulfat atau sodium sulfat? Yang pertama, karena dia banyak pilihan, dari garam krosok, garam industri, bahkan garam makan atau garam dapur yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Kemudian harganya pun relatif murah dibandingkan dengan garam natrium sulfat. Yang ketiga, dia mudah didapat. Bahkan di warung-warung pun kita mudah menemukannya seandainya kita kekurangan garam. Sedangkan kalau garam natrium sulfat atau sodium sulfat itu kita hanya dapat membelinya di toko bahan kimia. Ketiga juga pemakaiannya lebih sedikit dibandingkan dengan garam natrium sulfat, sehingga dapat menekan harga pokok produksi. Cuman yang menjadi kendala dari NaCl yaitu sifat higroskopis garam ini, sehingga kadangkala terutama pada pemula berpikiran bahwa dengan menambahkan garam NaCl yang banyak, maka sabun cair yang didapatkan akan semakin kental. Tentu persepsi itu sangat salah sekali. Setelah kita diamkan beberapa lama, teman-teman mungkin sudah mengetahui hasilnya. Garam NaCl yang kita diamkan di udara terbuka lama-lama akan menjadi basah seperti ini. Ini menandakan bahwa memang NaCl mudah sekali menarik air yang berasal dari uap air di sekitarnya. Begitu pula apabila NaCl ini terlalu banyak dikandung dalam larutan sabun yang kita buat. Karena ikatan antara NaCl dengan teks sabun adalah sekedar ikatan fisis, bukan ikatan kimiawi, maka makin lama NaCl juga tidak mau berikatan dengan teks sabun untuk mengentalkan, tetapi dia juga akan berikatan dengan air, sehingga lama-kelamaan akibat kadar NaCl yang terlalu tinggi di dalam formula sabun kita, lama-kelamaan sabun kita menjadi encer. Ini seringkali dialami dan sering sekali banyak ditanyakan mengapa sabun yang kita buat kalau didiamkan setelah 2 bulan misalnya, lama-kelamaan menjadi encer. Jadi kita sudah sama-sama pahami bahwa nilai surfaktan pengentalan yaitu teksapon, mesh ataupun needle itu berpengaruh juga terhadap kestabilan jangka panjang, karena nilai surfaktan itu nanti berpengaruh dari pemakaian NaCl yang digunakan sebagai pengentalan. Semoga bisa dipahami. Jadi kami di sini memberikan pemahaman lebih dari sekedar kami memberikan formula tentang berapa gram jumlah yang tepat untuk mendapatkan suatu formula sabun yang bagus. Tapi dari pemahaman ini teman-teman bisa memodifikasi, memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan produk sabun yang benar-benar dari hasil teman-teman semua, sehingga memiliki rasa kepuasan jika produk itu memang dihasilkan dari produk sendiri. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.